Alam Raja Dewa. Ini adalah aura seorang ahli alam Raja Dewa. Ketujuh pemimpin sekte itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa aura itu berasal dari Ye Chen sendiri. Mungkinkah Ye Chen adalah Raja Dewa? Alam Raja Dewa, seorang ahli di ranah Raja Dewa yang tak tertandingi. Mata Nan Rusuang berkedip saat dia menatap Ye Chen, bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen benar-benar melepaskan aura seorang ahli alam Raja Dewa. Mungkinkah dia sebenarnya seorang ahli alam Raja Dewa? Atau dia hanya menekan kultivasinya ke tingkat pertama alam kaisar untuk tujuan latihan? Sangat mungkin, status Ye Chen kemungkinan sangat tinggi. Pemimpin sekte surga darah menghela napas, aura ini persis sama dengan aura penguasa gunung iblis darah di masa lalu. Dulu, penguasa gunung iblis darah baru berada di tingkat pertama alam Raja Ilahi. Dia bisa dengan mudah menembus ke tingkat ke-9 alam ilahi. Sekarang Ye Chen juga memiliki aura Raja Dewa, yang bisa menjadi kartu truf, atau bisa juga merupakan kebangkitan garis keturunannya. Tentu saja, sangat mungkin bahwa dia sendiri adalah kekuatan yang tak tertandingi di alam Raja Dewa. Mendengar itu, para pemimpin sekte lainnya terkejut dan menatap Ye Chen, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Alam Raja Dewa, Raja para Dewa, yang auranya luas dan tak terbatas, tak tertandingi oleh siapapun di dunia. Bahkan seorang ahli tingkat Raja Dewa biasa pun dapat mendirikan sekte dan memerintah suatu wilayah, mereka adalah kekuatan yang sangat besar. Tapi sosok berpengaruh ini sebenarnya adalah Ye Chen. Seorang anak ajaib yang bahkan belum berusia 30 tahun. Dia adalah seorang ahli setingkat Raja Dewa. Ye Chen jelas merupakan keturunan dari keluarga berpengaruh dari dunia seni bela diri tingkat tinggi. Jika tidak, mustahil aura ini bisa ada. King Ruxue menyimpulkan, kita tidak boleh pernah bermusuhan dengan Ye Chen, atau kita pasti akan mati. Itu benar, dia tidak boleh dijadikan musuh. Jika dia sekuat ini sendirian, keluarganya pasti jauh lebih kuat. Saat banyak pemimpin sekte terkejut, 8 aliran energi meledak dari sekitar kota roh, masing-masing memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam ilahi. Mereka adalah 8 patriark sekte, 8 ahli kuat di tingkat ke-9 alam ilahi, yang keluar dari pengasingan karena mereka merasakan aura alam Raja Dewa. Patriark Sekte Azure Crimson adalah orang pertama yang terbang mendekat, menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Ye Chen dan berkata, "Salam, senior." Para tetua lainnya juga tiba satu persatu, dengan sikap yang sangat hormat, "Salam, senior." "Salam, senior. Boleh saya bertanya apa yang membawa Anda kemari, Pak? Apakah ada yang Anda butuhkan dari kami, Pak?" Kedelapan patriark itu sangatlah terhormat, yang bahkan membuat jutaan orang di Lingcheng takjub. Di luar dugaan, jenius yang tiada duanya ini ternyata memiliki kekuatan tempur setara Raja Dewa, dan para patriark dari 8 sekte secara pribadi keluar untuk menyambutnya dengan sikap yang sangat hormat. Sosok besar telah tiba di kota roh. Wajah Li Jiawei semakin pucat pasi. Lengannya, yang mencengkeram pedang panjang, bergetar tak terkendali. Dia berpikir dalam hati, aku celaka. Ye Chen ini sebenarnya adalah seorang ahli alam Raja Dewa. Sialan, seharusnya aku bersujud dan meminta maaf padanya, mungkin dia akan memaafkanku saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kultivator tingkat Raja Dewa bisa membunuhku, bukankah itu terlalu mudah? Bahkan tingkat pertama alam Raja Dewa saja sudah cukup untuk membunuh puluhan kultivator alam Dewa tingkat 9, apalagi Li Jiawei sendirian. Minggir kau, hari ini aku akan membunuh Li Jiawei, kalian semua, jika tidak setuju, matilah. Ye Chen mengucapkan sepatah kata, melangkah kecil ke depan, dan seketika muncul di depan Li Jiawei. Dia meninju dada lawannya, dan darah deras menyembur keluar, seperti gelombang laut. Li Jiawei seperti perahu kecil di tengah ombak laut, yang bisa terbalik kapan saja. Tidak, Ye Chen, bukan, Senior Ye. Senior Ye, saya salah, tolong selamatkan nyawa saya. Silakan, saya akan bersujud dan meminta maaf kepada Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Li Jiawei tampak memohon, menghadapi Ye Chen saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat menghancurkan tubuh fisik Li Jiawei dan melenyapkan jiwanya. Li Jiawei, pemimpin sekte kuncian yang telah menebar malapetaka di Lingcheng selama ribuan tahun, resmi jatuh. Semua orang terkejut. Li Jiawei telah mencapai tingkat ke-9 alam ilahi. Mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Pada saat ini,
Mereka tampaknya mengerti mengapa Li Jiawei menggunakan racun mematikan untuk melumpuhkan penguasa Gunung Iblis Darah selama serangan mendadaknya. Dengan kekuatan darah dan ki yang menembus tingkat kedua alam Raja Ilahi, 2 pukulan sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri yang telah memasuki tingkat ke-9 alam ilahi. Seandainya Li Jiawei menyergap penguasa Gunung Iblis Darah saat itu, dia mungkin sudah lama terbunuh olehnya. Ini sangat kuat. Kekuatan ini terlalu besar, sepertinya mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Setelah percakapan singkat, para tetua dari berbagai sekte merasa bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan Ye Chen. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan maupun hak untuk menghina Ye Chen. Di sana, sesepuh sekte Kunjian, melihat daging Li Jiawei yang hancur berkeping-keping, tidak punya pilihan selain berkata, Senior Ye telah bertindak dengan baik. Li Jiawei adalah orang yang hina dan tidak tahu malu, mencoreng reputasi sekte Kunjian. Eksekusi yang dilakukan Senior Ye Chen terhadapnya adalah pembersihan sekte. Sekte Kunjian saya bersedia menawarkan 1 artefak abadi tingkat 8, 1 artefak abadi tingkat 7, dan 2 artefak abadi tingkat 6. Terima kasih, Senior. Ucapan terima kasih. Tidak, dia memohon kepada Ye Chen agar tidak menghancurkan sekte Kunjian miliknya. Patriark sekte Kunjian ada di sini. Apakah dia sangat kuat? Dia hanya mampu menahan 3 hingga 5 pukulan paling banyak sebelum meninggal. Daripada melawan Ye Chen, lebih baik mundur. Jika tidak mundur, bersiaplah untuk mati. Jadi, rasa terima kasih yang diungkapkan oleh Patriark Sekte Kunjian sebenarnya adalah cara untuk mengatakan kepada Ye Chen, aku mengakui kekalahan. Muridku telah menyinggungmu, dan kau membunuhnya. Aku akan memberimu kompensasi berupa beberapa artefak abadi. Tolong jangan mencari masalah denganku. Aku tidak mampu menyinggungmu. Bagus. 4 artefak abadi, ditambah 2 pedang Li Jiawei, itu bagus. Aku tidak akan menghancurkan sekte kunjianmu. Ye Chen menyimpan artefak abadinya, dan tablet spiritual di tangannya tiba-tiba berkilat cahaya. Penguasa Gunung Iblis Darah di Gunung Iblis Darah di luar sana jelas juga telah menerima kabar tersebut dan sangat gembira. Tanpa ragu, Ye Chen melanjutkan, apakah kau tahu susunan teleportasi spasial mana yang digunakan oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun? Ini milikku. Patriark Sekte Azure Crimson tersenyum dan berkata, Sekte Pedang Kun memiliki susunan teleportasi spasial yang mengarah ke Sekte Pedang Darah. Namun, 2 susunan teleportasi yang telah kutempatkan mengarah ke Tanah Qian Kun. Negeri Langit dan Bumi adalah wilayah di bagian utara dunia klan Roh Darah. Daerah itu dikuasai oleh keluarga Nangong dan keluarga Huangpu, yang secara kolektif dikenal sebagai wilayah utara. Tanah Qian Kun juga terletak di wilayah utara. Susunan teleportasi spasial ini mengarah ke Tanah Qian Kun. Yang Mulia Abadi Ling Yun berasal dari sini. Namun, bagaimanapun juga dia adalah makhluk yang sangat kuat, dan kita tidak tahu susunan teleportasi spasial mana yang dia gunakan ketika dia pergi. Ye Chen mengangguk sedikit. Lagi pula, Ling Yun Immortal Venerable adalah makhluk yang kuat di alam penciptaan, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Ni Baijian. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan keberadaannya kepada orang-orang di tingkat ke-9 alam ilahi ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, aku akan menggunakan susunan teleportasi spasial ini untuk pergi ke Tanah Qian Kun untuk mencari. Bagus, Senior Ye, silakan. Patriark Sekte King Hong secara pribadi memimpin Ye Chen ke susunan teleportasi ruang angkasa. Susunan teleportasi ruang angkasa ini adalah susunan teleportasi raksasa, agak mirip dengan Stonehenge di bumi, kecuali bahwa Stonehenge adalah susunan teleportasi ruang angkasa yang terbengkalai, sedangkan yang ini masih utuh. Susunan teleportasi spasial ini terdiri dari 71 batu raksasa yang disusun dalam 3 lapisan melingkar, dengan dermaga batu di tengahnya. Sebuah kekuatan spasial yang dahsyat terpancar dari sekitarnya, menunjukkan bahwa teleportasi spasial membutuhkan kekuatan hukum spasial yang sangat besar. Silakan masuk, Pak. Berdiri di atas dermaga batu saja sudah cukup. Kata Patriark Sekte King Hong perlahan, sikapnya sangat rendah hati, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa tidak hormat. Ye Chen mengangguk dan perlahan berjalan masuk ke dalam susunan teleportasi spasial. Berdiri di atas dermaga batu, dia diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Saat Patriark Sekte King Hong di luar memberi perintah untuk mulai teleportasi, kekuatan tak terlihat itu semakin kuat. Hosh, wah,
51 batuan raksasa terluar dari susunan teleportasi spasial berputar dengan cepat, menghasilkan energi spasial. Jelas sekali ini adalah batu suci spasial yang dapat menghasilkan hukum spasial dengan sendirinya. Jika tidak, untuk berteleportasi ke sana, setidaknya dibutuhkan seorang ahli alam hunyuan untuk merapal mantra, dan sangat mungkin bahwa sekali berteleportasi akan menghabiskan sejumlah besar energi. Jika lebih dari 2 kali, banyak ahli alam hunyuan tidak akan mampu menanganinya. Arus hukum spasial menyelimuti Ye Chen. 2 lapisan terluar dari batu ilahi spasial juga berputar semakin cepat. Bintik-bintik cahaya biru pucat secara bertahap muncul di dalam formasi tersebut, yang merupakan hukum spasial yang menyatu menjadi partikel spasial. Tak lama kemudian, partikel hukum spasial yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi seberkas cahaya, yang tiba-tiba membombardir ruang hampa di atas kepala Ye Chen. Hosh, hosh, suara mendesing. Celah itu terbuka, dan embusan angin muncul, tetapi semuanya terhalang oleh kekuatan hukum ruang angkasa. Perlahan-lahan, kekosongan itu terbuka, memperlihatkan sebuah gua melingkar yang dipenuhi cahaya menyilaukan. Gua itu menyerupai lorong, namun ujungnya tak terlihat dimanapun. Dalam bahasa negeri Tiongkok, teleportasi spasial digambarkan sebagai menembus simpul antara 2 alam, menciptakan lorong lurus, lompatan spasial. Sesaat kemudian, sejumlah besar partikel hukum spasial menyelimuti Ye Chen, mengirimnya ke dalam terowongan spasial. Saat memasuki area tersebut, Ye Chen takjub oleh cahaya menyilaukan di sekitarnya. Kecepatannya sangat tinggi, hampir menembus kecepatan suara, tetapi pemandangan di depan dan di belakangnya tetap sama, membuatnya ragu apakah dia benar-benar telah bergerak maju. Saat ini, di luar susunan teleportasi spasial, Patriark Sekte King Hong menghela napas dan mengangguk sedikit, sambil berkata, akhirnya, kita telah mengantar Senior Ye pergi. Leluhur, Senior Ye tahu tentang Yang Mulia Abadi Ling Yun. Sepertinya dia sedang mencari Yang Mulia Abadi Ling Yun, King Ruxue merenung. Mungkinkah dia murid Yang Mulia Abadi Ling Yun? Aku tidak tahu, tapi sepertinya tidak begitu, kata Patriark Sekte King Hong dengan lembut. Yang Mulia Abadi Ling Yun hanya menerima murid perempuan, dan aku merasakan bahwa Senior Ye Chen memiliki aura Raja Pil Ilahi dari masa lalu, tetapi dia mungkin bukan murid Raja Pil Ilahi. Dia mungkin murid dari ahli alkimia alam integrasi Dao dari klan Roh Darah. King Ruxue mengangguk, tampak mengerti tetapi belum sepenuhnya. Aura Pil yang mengelilingi Raja Pil Ilahi adalah aura kemurnian yang luar biasa, karena dia telah lama bersentuhan dengan berbagai pil, sehingga secara alami tubuh dan kekuatannya mempertahankan kekuatan murni dari pil tersebut. Pada saat itu, ketika Ye Chen melepaskan aura Raja Dewa, dia juga melepaskan aura yang mirip dengan aura pil obat murni. Lagi pula, itu tidak penting. Ye Chen bukanlah seseorang yang bisa kita kalahkan. Terlalu kuat, orang di belakang mereka pasti juga sangat kuat, mungkin di alam integrasi Dao, atau mungkin di alam penciptaan seperti Yang Mulia Abadi Ling Yun, atau bahkan alam celah bintang. Kata Patriark Sekte King Hong perlahan, lalu menatap yang lain dan berkata, semuanya, bubar dan adakan upacara pemakaman kalian masing-masing. Adapun penguasa Gunung Iblis Darah di luar sana, sebaiknya jangan memprovokasi Sekte Kunjian, lagi pula, penguasa Gunung Iblis Darah memiliki hubungan dengan Senior Ye Chen. Kau telah menyinggung penguasa Gunung Iblis Darah. Jika Senior Ye Chen kembali, dia mungkin akan memusnahkan Sekte Kunjianmu. Mendengus. Patriark Sekte Kunjian mendengus dingin, mengibaskan lengan bajunya, lalu pergi. Hari ini, pemimpin Sekte Kunjian gugur dalam pertempuran, puluhan tetua dari berbagai tingkatan tewas, dan hampir semua murid sejatinya serta murid Dao Yuan musnah. Kekuatannya merosot ke titik terendah, namun ia tidak berani memprovokasi Ye Chen, karena itu hanya akan berujung pada kematiannya. Ia hanya bisa dengan patuh mengadakan upacara pemakaman yang layak. 7 faksi lainnya juga mendapat manfaat besar. Lebih dari segalanya, dia merasa gembira karena Ye Chen telah menyingkirkan bajingan tak tahu malu Li Jiawei. Akan ada banyak upacara pemakaman yang diadakan di Lingcheng dalam waktu dekat. Setelah beberapa waktu, Ye Chen keluar dari terowongan spasial, kekuatannya pulih ke tingkat pertama alam kaisar. Melihat sekeliling, ia melihat vegetasi yang rimbun, namun juga energi spiritual yang kaya. Pohon-pohonnya setinggi puluhan meter, dan bahkan satu kuntum bunga pun sebesar manusia. Dia berseru dengan takjub, kepadatan energi spiritualnya sangat tinggi, setidaknya 10 kali lipat dari Gunung Kunlun.
Tidak heran jika tempat ini bisa menghasilkan begitu banyak individu yang hebat. Semakin padat energi spiritualnya, semakin mudah untuk memperbaiki rantai tersebut. Vegetasi di sekitarnya pun secara alami menjadi semakin rimbun. Seperti yang dikatakan oleh Patriark Sekte King Hong. Saat ini aku berada di wilayah utara, jadi tempat di mana Yang Mulia Abadi Ling Yun berlatih seharusnya tidak jauh. Aku perlu mencari tempat untuk bertanya. Sembari Ye Chen melanjutkan perjalanannya, ia merenung, di dunia bela diri tingkat tinggi klan roh darah ini, guruku mengatakan bahwa ada 5 wilayah, timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Saat itu, keluarga Beigong dan Sekte Pedang Darah, yang terletak di wilayah selatan, yang menyerang kekosongan Kunlun. Tidak ada seorang pun dari 4 wilayah lainnya yang ikut serta. Dulu, beberapa ahli alam penciptaan itu berasal dari keluarga Beigong. Mereka yang berada di bawah alam penciptaan semuanya berasal dari Sekte Pedang Darah. Sekte Pedang Darah memang sangat kuat, satu sekte saja memiliki begitu banyak ahli di alam integrasi Dao. Tapi sekalipun aku kuat, itu tidak ada gunanya. Tidak akan lama lagi sebelum aku menghancurkan Sekte Pedang Darah. Dia berjalan cukup lama, sekitar 1,5 jam, sebelum akhirnya melihat sebuah kota. Kota ini menyerupai arsitektur Gunung Kunlun, dengan berbagai macam bangunan kayu di mana-mana, yang tertinggi tidak lebih dari 10 lantai. Tidak seperti gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di Tiongkok, kota ini sangat luas, mungkin sekitar 10 kali lebih besar dari beberapa provinsi dan kota di Tiongkok. Orang-orang yang tinggal di dalamnya memiliki aura yang berbeda-beda. Namun setiap tarikan napas membuat Ye Chen merasa terancam. Ye Chen pergi ke kedai teh seperti biasa, menyeruput teh sambil bersiap mengumpulkan informasi. Di kota ini, di mana teknologi tidak ada, kedai teh adalah tempat banyak praktisi bela diri berkumpul untuk mengobrol dan mempelajari banyak informasi dan rahasia. Hei, kalian tahu apa? Kemarin, Nangong Jianyu, dengan pedang di tangan, menyerbu Sekte Roda Utara. Dia seorang diri membunuh beberapa ahli alam Raja Ilahi dari Sekte Roda Utara, dan bahkan pemimpin Sekte Alam Kekacauan Primordial pun tertembus dadanya dengan satu tebasan pedang. Nangong Jianyu bukan apa-apa. Orang lain melambaikan tangannya dan berkata, apakah kau kenal Ling Wuxi, pendekar pedang roh? Dia seorang diri membantai seluruh Sekte Tianmen, membunuh para ahli alam Hunyuan mereka, dan bahkan bertemu dengan murid Ling Yun Immortal Venerable di Gurun Molan. Gurun Molan. Tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para iblis sejak zaman kuno, di mana raja-raja iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkuasa. Yang Mulia Abadi Ling Yun pernah berlatih di sana selama beberapa waktu, dan bahkan memiliki murid yang menjaganya. Ling Wuxi benar-benar bertemu dengan murid-murid Yang Mulia Abadi Ling Yun. Sungguh suatu kehormatan besar. Ya, aku mendengar dari Ling Wuxi bahwa sepertinya ada istana Yang Mulia Abadi Ling Yun di Gurun Molan. Pria itu berbicara dengan penuh antusiasme. Yang lain juga menceritakan berbagai kisah menarik sebagai topik pembicaraan. Sebagai contoh, seorang pemuda membunuh 17 ahli di alam ilahi dalam satu malam. Sebuah keluarga tertentu memusnahkan seluruh sekte dalam satu malam. Seorang anggota sekte tertentu membantai keluarga dari 3 musuh dan membunuh beberapa tokoh berpengaruh setingkat Raja Dewa hanya dengan satu gerakan. Selain itu, bahkan ada para ahli di alam Hunyuan yang ikut bertindak, yang bermula dari perang antara keluarga Huangpu dan keluarga-keluarga lain di wilayah barat. Ada juga banyak kematian di alam Raja Ilahi, dan sebagainya. Orang-orang ini menceritakan berbagai peristiwa dengan antusiasme yang besar, seolah-olah mereka, sekelompok ahli alam kaisar, telah menyaksikan langsung medan perang. Saat Ye Chen mendengarkan berita ini dan mengamati tingkat kultivasi mereka, dia merenung, memang, ini layak untuk dunia seni bela diri tingkat tinggi. Terdapat puluhan ahli alam kaisar dan puluhan ahli alam ilahi hanya di sebuah kedai teh biasa. Ada banyak sekali ahli tingkat lanjut di alam ilahi di mana-mana di jalanan, dan bahkan ada cukup banyak yang berada di alam Raja Dewa. Di dunia seni bela diri tingkat tinggi, persyaratan minimum bagi setiap orang adalah alam kaisar. Namun, tidak akan lama lagi aku akan mencapai alam integrasi Dao. Dia menyesap tehnya, matanya berbinar-binar, dan berkata, sekarang, saatnya menuju Gurun Molan. Ye Chen merenung. Gurun Molan, yang terletak di sebelah barat kota ini, adalah gurun luas yang dihuni oleh banyak binatang buas iblis yang menakutkan, banyak di antaranya berada di alam kaisar atau bahkan alam ilahi. Bagi banyak ahli alam ilahi, tempat itu praktis merupakan jalan buntu. Tapi dia pasti akan pergi.
Gurun Muran tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan itu. Aku harus pergi ke istana Dewa Lingyun. Dewa Lingyun membawa orang-orangku pergi tanpa izinku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ji Siking dan Xia Ruoxue. Tak lama kemudian, Ye Chen meninggalkan sepotong batu abadi dan pergi ke gerbang kota untuk menyewa seekor binatang spiritual tingkat 8 alam kaisar, bernama Elang Xuantian. Dengan menungganginya, ia sangat cepat dan tiba di Gurun Molan sekitar tengah malam. Saat malam tiba, cahaya bintang menjadi redup. Di kejauhan, berbagai aura tampak samar-samar muncul, seolah-olah puluhan orang di tingkat ke-9 alam ilahi saling bertarung. Tak lama kemudian, orang-orang berjatuhan, tetapi Ye Chen tidak memperhatikan mereka. Dia duduk di atas Elang Xuantian, memahami dao racun milik Li Jiawei, mengekstrak banyak esensi dao darinya dan mengintegrasikannya semua ke dalam dao pembantaian. Tak lama kemudian, jalan pembantaian menjadi lebih kokoh, menyempurnakan dirinya hingga 60%. Gelombang energi meledak dari tubuh Ye Chen, menembus ke tingkat kedua alam kaisar. Kultivator alam kaisar lainnya hanya perlu menyempurnakan bentuk dasar dari dao agung. Untuk setiap peningkatan 10%, mereka maju ke tingkat berikutnya. Ye Chen perlu meningkatkan ketiga bentuk awal dari dao agung. Bahkan jika satu bentuk awal dao agung sudah 60% sempurna, itu hanya akan menembus satu tingkatan. Dia perlu menyelesaikan bentuk awal dari satu dao agung sebelum mencapai tingkat keempat dari alam kaisar. Karena rantai kultivasinya memiliki 3 dao agung yang baru muncul, kekuatan tempur Ye Chen juga sangat kuat. Hosh, hosh, suara mendesing. Angin malam terasa dingin, menerpa Ye Chen. Elang Xuantian tampak sama sekali tidak terpengaruh, terus menerobos awan dan hujan, secara bertahap memasuki wilayah gurun giok tinta. Pada ketinggian 10.000 meter, binatang buas seukuran kepala di bawah, semuanya berada di tingkat alam kaisar, tidak bereaksi. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen menyapu gurun di bawahnya. Bahkan setelah menempuh jarak hanya beberapa ribu meter, setidaknya 100 binatang buas iblis di alam kaisar dan 3 hingga 5 binatang buas iblis di alam ilahi masih ditemukan. Menurut informan di gerbang kota, Istana Roh Abadi terletak di tepi gurun giok tinta. Bahkan jika Anda menemukan tempat yang tepat, Anda masih perlu menempuh ratusan ribu meter untuk menemukan istana tersebut. Suara mendesing, aura dahsyat membubung ke langit. Itu adalah makhluk iblis tingkat ke-7 dari alam ilahi. Ia melepaskan auranya, seolah-olah menatap Elang Xuantian dan Ye Chen, lalu perlahan-lahan terbang ke udara. Ye Chen menggunakan teknik rahasia untuk melindungi aura dirinya dan Xuantian Ying, lalu melaju ke depan untuk melepaskan diri dari binatang iblis itu. Ia berada di sana untuk mencari Ji Siking dan Xia Ruoxue, dan tidak punya waktu untuk melawan binatang iblis ini. Di sepanjang perjalanan, Ye Chen telah menemukan lusinan binatang buas iblis di alam ilahi. Ini hanyalah makhluk iblis biasa, namun mereka sangat kuat. Sekarang, Ye Chen akhirnya memahami perbedaan antara Kunlun Void dan Sekte Pedang Darah dari klan Roh Darah. Di Kunlun Void, Han Yun, yang awalnya berada di puncak tingkat ke-9 alam kaisar, sudah dianggap sebagai pilar kekuatan dan seberkas cahaya yang membentangi lautan. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah hanya 1 jam di gurun giok tinta ini, puluhan makhluk mirip semut di puncak tingkat ke-9 alam kaisar telah ditemukan. Segera, di langit yang tinggi, Ye Chen samar-samar dapat melihat sebuah istana yang memancarkan energi abadi, yang merupakan artefak abadi primordial. Di gurun Molan yang luas, terdapat artefak abadi primordial, namun tak seorang pun berani menyentuhnya, dan bahkan tidak ada satu pun makhluk iblis dalam radius 10.000 meter. Saat Ye Chen mendarat, dia melihat 4 aksara bergaya kuno terukir di pintu masuk istana, Istana Lingxian. Istana Lingxian, salah satu kediaman yang mulia abadi Lingyun. Seperti Raja Pil Ilahi, Raja 100 Pedang, dan Raja Penempaan, para tokoh kuat kuno ini tampaknya gemar membangun tempat tinggal di mana-mana, sama seperti orang Tiongkok yang membeli rumah di seluruh dunia, memiliki tempat tinggal dimanapun mereka berada. Ye Chen merapikan pakaiannya agar terlihat lebih rapi. Dia melangkah maju, menyatukan kedua tangannya sebagai salam, dan berkata, Ye Chen, Raja Istana Terang Kekosongan Kunlun, telah datang untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Abadi Lingyun. Sang Dewa Abadi telah membawa kekasihku pergi beberapa hari yang lalu. Kami memohon kepada Yang Mulia Abadi untuk keluar dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, 2 aura dahsyat melesat ke langit.
Dua peri cantik terbang keluar dari istana Lingxian, tampak seperti bidadari surgawi. Mengenakan jubah putih, mereka mendarat perlahan di depan gerbang istana, menatap Ye Chen dengan jijik. Mereka adalah murid-murid dari Yang Mulia Abadi Ling Yun, melayang seperti buluh dan terbang seperti bunga. Ling Yun Immortal Venerable memiliki tempat tinggal di berbagai tempat dan banyak murid. Tentu saja, dia akan menjaga beberapa tempat tinggal dan istana atas nama tuannya untuk mencegah penjahat masuk. Sebaliknya, Forging God Lord dan Divine Pill Lord hanya menggunakan boneka perang dan artefak abadi untuk pertahanan. Piaoxu melirik Ye Chen dengan dingin, lalu menutup mulutnya dan terkekeh, berkata, Fei Hua, lihat ini. Sepertinya ada orang yang berani datang dan memberi hormat kepada guru. Gunung Kunlun. Sepertinya ini adalah dunia seni bela diri tingkat rendah, atau setidaknya tempat yang hina. Adapun Ye Chen ini, Raja Istana Terang Kunlun Void. Gelar yang cukup megah, dan kata-katanya juga cukup panjang. Piaoxu menatap Ye Chen dengan sinis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, seorang pria dengan alam kaisar tingkat 2 saja berpikir dia bisa berkuasa. Dan dia bahkan menyebut dirinya raja. Itu sungguh berani sekali. Tatapannya jernih dan tajam. Dia menyulap pedang panjang, mengarahkannya ke Ye Chen, dan membentak, pergi dari sini selagi tidak ada orang. Agar tidak mencoreng reputasi istana Lingxian kita. Mengenai tuanmu yang membawa kekasihmu pergi. Guru selalu bepergian ke berbagai tempat dan menerima wanita-wanita berbakat luar biasa sebagai muridnya. Mungkin, wanita yang kau cintai sudah menjadi murid guru, dan mulai sekarang dia adalah seorang dewi. Apalagi kau, bahkan pemimpin sekte atau ahli alam Hunyuan pun tidak akan punya hak sedikit pun untuk menginginkannya. Gulungan, aku tak mau berkata apa-apa lagi. Pergi sana, dasar pria hina. Ye Chen tahu bahwa tempat ini penuh dengan orang-orang kuat, dan orang-orang dari Kunlun Void pasti akan dipandang rendah. Namun dia tidak pernah menyangka akan dipandang rendah seperti ini. Bahkan penghinaan seperti itu, dia tetaplah seorang pria, apapun yang terjadi. Bagaimana kita bisa mentolerir ini? Dasar jalang, aku di sini untuk mencari seseorang, bukan untuk membunuh siapapun. Jaga ucapanmu. Dengan amarah membara, Ye Chen menggenggam pedang pembunuh dewa di tangannya dan berkata, kembali ke sini sekarang juga dan beritahu tuanmu, Yang Mulia Abadi Ling Yun, bahwa aku, Ye Chen, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Itulah pendirian saya, amarah, kemarahan yang luar biasa. Seandainya bukan karena Ji Siking dan Xia Ruoxue, yang masih bersama Yang Mulia Abadi Ling Yun, Ye Chen pasti sudah melepaskan pedang ilahinya dan membunuh kedua murid penjaga gerbang yang sombong itu. Hahaha, bunuh aku, siapakah kau? Fei Hua tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh, menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, nona muda ini adalah murid luar di bawah bimbingan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Meskipun hanya di alam ilahi, status mereka tetap lebih tinggi daripada ahli alam Raja Dewa. Bahkan para pemimpin sekte dari sekte-sekte di sekitar alam Raja Ilahi pun harus berlutut dan membungkuk di hadapan kita. Kami adalah dewi, dewi tertinggi. Kau makhluk hina, sekalipun kau seorang raja, kau tetaplah raja yang hina. Dia memberi isyarat ke arah Piaoxu dengan matanya dan tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya, sambil berkata, pria tak tahu malu, sombong, dan rendahan ini, yang mampu memasuki gurun giok tinta dan datang ke gerbang istana kita, pasti memiliki keahlian tertentu. Dia pasti murid dari seorang ahli alam Raja Dewa. Tapi jika dia tidak pergi, kita akan bertindak dan melumpuhkan meridian dan kultivasinya. Selamatkan nyawanya, ini adalah sebuah bantuan untuk ahli dari kerajaan Raja Dewa itu, bagaimana menurutmu? Itu benar, Piaoxu tampak sangat cantik, tetapi kata-kata dan hatinya benar-benar kotor. Dia berkata, Ye Chen, kenapa kau tidak pergi saja? Ye Chen mengabaikannya dan pandangannya tiba-tiba tertuju pada bercak darah di istana. Dia membuat segel tangan, yang berubah menjadi benang yang melewati kedua wanita itu dan mendarat di genangan darah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Darah ini milik Xia Ruoxue. Noda darah itu belum sepenuhnya kering, dan esensi asli Xia Ruoxue masih menempel di sana. Darah itu berasal dari 3 hari yang lalu. Xia Ruoxue, kamu mengalami cedera di sini. Atau apakah dia disiksa di sini? Apa yang terjadi pada Xia Ruoxue? Ada apa dengan semua darah ini? Tanya Ye Chen dengan marah. Kedua murid itu mencibir, apakah kau tidak akan pergi?
Berani-beraninya sampah sepertimu berbicara kepada kami seperti itu. Mereka sama sekali tidak menyadari dinginnya tatapan mata Ye Chen. Dingin ekstrim. Xia Ruoxue sedang dalam masalah. Setelah menyadari hal ini, Ye Chen kehilangan semua akal sehatnya. Gelombang amarah muncul dalam dirinya, dan dia memanggil tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Aura iblis yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya, rambut hitamnya berkibar, dan dia melangkah di atas cahaya yang menyilaukan. Beberapa pancaran cahaya berputar di sekitar dadanya, dan sebuah baju zirah artefak surgawi muncul. Di atas kepalanya terdapat dao pemusnahan, dao pembantaian, dan dao pedang abadi. 3 aliran muncul secara bersamaan, melepaskan semburan energi iblis. Seolah-olah Dewa Iblis kuno telah turun, menakutkan tanpa batas. Energi iblis yang tersebar bahkan mengusir semut raksasa di alam ilahi yang berjarak beberapa mil jauhnya. Dalam sekejap, angin kencang muncul, dan badai pasir yang tak terhitung jumlahnya menerjang, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tunggu saja, berani-beraninya kau menyakitinya. Pergi dari sini, orang ini tidak waras. Kilatan cahaya muncul di tangan kiri Piaoxu, dan artefak abadi tingkat 8 muncul, menggantikan pedang panjang abadi tingkat 3 sebelumnya. Dia dengan cermat memeriksa Ye Chen, yang sedang menyerbu ke arahnya, dan berteriak, Fei Hua, orang ini adalah iblis. Dia memiliki energi iblis. Mari kita bergabung dan membasmi iblis ini. Baiklah. Fei Hua juga memanggil pedang panjang senjata abadi tingkat 8. Tubuhnya diselimuti cahaya, dan senjata abadi berbentuk gaun abadi muncul. Dengan getaran lengannya, embun beku yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berubah menjadi pedang panjang es, yang ia gunakan untuk membunuh Ye Chen. Kamu Chen, siapakah Raja Istana Cahaya? Itu omong kosong belaka. Kurasa dia lebih mirip iblis buas. Karena itu, jika iblis itu berani menerobos masuk ke Istana Tuan, maka bunuh dia. Apa yang perlu ditakutkan? Adalah tugas kita para dewi untuk menaklukkan iblis dan menegakkan keadilan. Wus, suara mendesing. Pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan seperti badai, mengaduk pasir di sekitarnya dan mengubahnya menjadi pedang pasir dan angin. Semuanya menyerbu ke arah Ye Chen dengan momentum besar, samar-samar memperlihatkan aura dao agung embun beku. Pertunjukan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli bela diri di tahap awal alam ilahi. Namun, Ye Chen baru berada di tingkat pertama alam kaisar. Itu adalah tindakan yang benar-benar kejam. Ini adalah upaya untuk sepenuhnya melenyapkan Ye Chen. Gerbang pedang. Tampak, Ye Chen mengayunkan lengannya, melepaskan gelombang energi iblis yang menyatu di atas kepalanya menjadi gerbang pedang iblis raksasa, setinggi ratusan meter, berkilauan dengan cahaya iblis. Bersamaan dengan itu, pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Aliran energi iblis turun dari gerbang pedang iblis, membentuk perisai pelindung di depan Ye Chen. Bang bang bang, dor dor dor, pedang es dan pedang badai pasir bertabrakan dengan perisai energi iblis, meledak atau kembali ke bentuk aslinya untuk menyerang perisai itu lagi. Tak lama kemudian, retakan mulai muncul di perisai, dan segera perisai itu hancur total dengan kekuatan yang luar biasa. Suara mendesing, ribuan pedang iblis berterbangan seperti tirai hujan, melesat lurus ke bawah dari udara, tepat di atas lintasan terbang pedang es dan pedang badai pasir. Kedua pedang itu tidak bertabrakan, melainkan menyerang bunga-bunga yang terbang. Fei Hua melompat ke udara, berputar untuk menghindari pedang-pedang iblis. Tiba-tiba, pedang iblis menebas wajah dan tubuhnya yang cantik, meninggalkan jejak darah. Energi iblis pada luka itu perlahan meluas, akhirnya menyelimuti kepala Fei Hua. Ledakan, sebuah ledakan keras terdengar, dan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana, berserakan bersama potongan-potongan kain di tanah. Fei Hua, yang secantik dewi dari surga, kini terluka parah, dengan darah menodai pakaiannya, membuatnya tampak sangat ganas. Kamu Chen, dasar binatang buas, berani-beraninya kau melakukan ini. Piaoxu sendiri menggunakan pedang panjang artefak abadi dan berjuang menembus rintangan. Badai berkecamuk di dalam dirinya. Siapa sangka seseorang dari tempat pembuangan sampah bisa sekuat ini. Pada saat yang sama, Piaoxu melompat dan muncul di belakang Ye Chen, mengacungkan pedang. Ribuan energi pedang menyembur keluar dari pedang itu, berubah menjadi serangan panjang dan kuat. Gerakan seperti itu cukup untuk membunuh seorang pendekar bela diri biasa di tingkat menengah alam ilahi. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara dentingan logam berat terdengar.
Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa secara otomatis membangun perisai energi iblis untuk memblokir serangan, dan kemudian Ye Chen membiarkan roh senjata itu bertarung sendiri. Suara mendesing. Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa melesat keluar, tubuhnya dikendalikan oleh roh senjata di dalamnya, saat ia bertarung melawan bulu-bulu bunga yang melayang. Roh senjata itu, pada akhirnya, adalah pengendali sejati Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Kekuatannya dalam menyerang dan membunuh Piaoxu tak tertandingi, dan untuk sementara waktu bahkan membuat Piaoxu, yang berada di tingkat ketujuh alam ilahi, terlibat dalam pertempuran sengit. Semangat senjata, hentikan wanita keji ini. Baik, Tuan. Roh Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa menjawab, mengendalikan tombak untuk melepaskan seberkas cahaya iblis yang melesat lurus ke langit, menarik angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berubah menjadi hujan energi iblis yang jatuh. Setiap tetes energi iblis membawa kekuatan korosif. Tunas-tunas yang melayang itu tidak punya pilihan selain membangun perisai pelindung, dan untuk sesaat, mereka tidak mampu berbuat apapun terhadap Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, yang membuat mereka gemetar. Ye Chen yang ini, mungkinkah dia benar-benar Raja Iblis yang rendah dan biadab?